Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafidul A'la. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi dari algoritma a priori untuk mencari nilai asosiasi dua item set menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum itu, apa itu algoritma a priori? Algoritma a priori adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari pola atau hubungan-hubungan item di dalam sebuah database. Artinya kita akan mencari hubungan keterikatan antara item satu dengan item lain di database. Nah, di sini ada contoh. Ini adalah misal ini adalah ada transaksi di sebuah toko. Rekapnya adalah seperti ini. Nah, jika kita mengolah data ini menggunakan algoritma a priori, nah data ini bisa diolah agar lebih bermanfaat menggunakan algoritma a priori. Sini ada soalnya. Nah, langkah-langkahnya adalah kita akan melakukan iterasi yang pertama dan kedua, karena kita akan mencari aturan asosiasi dua item set menggunakan algoritma a priori. Nah, pertama-tama kita melakukan iterasi pertama. Iterasi pertama. Pernah tulis saya biar terlihat iterasi pertama. Nah, pertama yaitu mencari mencari membuat pertama yaitu membuat satu kombinasi atau satu item. Di sini saya menggunakan istilah kombinasi saja biar mudah, yaitu membuat satu kombinasi dari data transaksi. Nah, yang pertama ini pertama membuat satu kombinasi dari data transaksi. Nah, ini dibuat satu kombinasi, artinya kita membuat satu kombinasi. Kita copy paste dulu biar cepat. Copy paste. Nah, ini di nama barang kita muat terlebih dahulu. Nah, ini ada susu, gula, teh. Ini buat satu item, artinya misal hanya memuat susu, teh, atau gula. Susu, teh, gula, roti, keju, dan kopi. Nah, setelah itu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Maksudnya center. Nah, biar mudah sih. Nah, center juga. Ini adalah jumlah kemunculan atau frekuensi. Agar mudah diingat, saya menulisnya adalah jumlah kemunculan. Nah, ini adalah satu kombinasi. Nah,
ini hmm, nah, ini susu artinya apakah ada jika ada di transaksi ini maka akan bernilai satu, jika tidak ada akan bernilai nol. Misal nih, ini adalah susu, nilainya adalah satu, teh juga muncul berarti artinya satu, ya, gula, roti karena tidak muncul pada transaksi pertama maka bernilai nol. Keju juga sama, ini juga susu nol, ini satu, 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 nol, nol. Nah, teh gula juga, teh susu tidak muncul, tidak nol, maka teh muncul, gula muncul, roti muncul nol, keju muncul satu, kopi tidak muncul. Nah, ini susu dan roti ini muncul satu, ini nol, ini gula nggak tidak muncul, ini muncul satu, ini nol, nol. Satu, ini juga ini muncul satu, tapi ini muncul kecil nol, nol. Nah, teh gula ini nol, ini teh muncul juga, gula muncul, ini muncul, ini nol, nol, nol. Nah, ini gula kopi ini satu, sorry, salah, ini adalah nol, kopi teh muncul pilih nol, ini nol juga, ini satu, ini nol, ini nol, ini satu, ada yang salah, sebentar ini satu, ini satu juga, ini satu, ini nol, ini satu, ini nol, ini nol, ini satu. Susu, roti, ini nol, roti, roti, ini roti, ini nol juga, ini satu, ini nol, teh muncul, gula tidak, gula muncul satu, roti tidak muncul, kopi muncul. Nah, kita mencari jumlah kemunculan, kita sum aja menggunakan rumus sama dengan sum kita blok di sini. Nah, kita enter. Nah, ini juga sama dengan sum dalam kurung, kita blok sampai bawah ini, di enter juga. Ini gula. Nah, karena rumusnya sama, kita drag aja dan siap seperti ini. Nah, ini adalah jumlah kemunculan dari masing-masing satu kombinasi di dalam transaksi, seluruhan transaksi. Di dalam semua transaksi ini, susu kemunculannya adalah 6. Artinya dalam 10 transaksi tersebut terdapat 6 diantaranya adalah memuat transaksi susu sebanyak 6. Nah, selanjutnya yaitu
2 yaitu menentukan mencari nilai support satu kombinasi. Nah, nilai support adalah nilai atau persentase kemunculan kombinasi item dalam sebuah database atau dengan kata lain, misal contoh, seberapa sering susu muncul dalam keseluruhan transaksi, ini adalah 6. Berarti kan 6 ini adalah persentasenya, kemungkinan 60% atau 100%. Nah, kita cari nilai tersebut. Tentu rumusnya juga adalah bentar, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Nah, ini rumusnya adalah transaksi yang mengandung A dibagi jumlah transaksi. Ini adalah rumusnya. Rumus nah, rumusnya adalah ini, jumlah transaksi yang mengandung A dibagi jumlah transaksi keseluruhan. Artinya transaksi yang mengandung A itu misal ini, susu ini adalah A. Nah, misal ini kan susu roti, roti. Nah, A-nya itu adalah yang depan, yaitu susu sama dengan A, roti sama dengan B. Nah, ini adalah susu, ini adalah A, sedangkan roti adalah B. Itu. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, jika bisa dulu satu kombinasi. Nah, ini adalah jumlah kemunculan dan yang ini adalah nilai support. Nah, ini satu kombinasi. Nah, ini adalah susu, seberapa sering muncul susu. Nama kombinasi adalah susu, teh, gula, roti, keju, kopi, kita masukkan. Nah, biar mudah sama dengan aja, soalnya susu mudah antar juga susu ini sama dengan juga 2 sama dengan, nah, roti sama dengan keju, anggap ini sama dengan kopi. Bentar. Ini adalah jumlah kemunculannya. Susu berapa jumlah kemunculannya. Nah, itu tadi adalah tabel tadi adalah mencari nilai ini, jumlah kemunculan. Nah, baiklah, yaitu ini adalah 6. Kita cari sama dengan 6 antar sama dengan 5 juga sama dengan 8
gula 8, keju, roti 4. Nah, ini sama dengan 1. Ini, ini sama dengan 4. Nah, nilai support kita masukkan, kita mencari nilai support. Nah, sebelum itu buat tabelnya terlebih dahulu. Ini di all border. Nah, nilai support ya hitung biar rapi. Nilai support itu nilai yang mengandung. Nah, di sini kita masukkan rumus. Artinya tadi transaksi yang mengandung A dan dibagi jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksinya adalah ada berapa ini? Ada 10. Satu saja di sini aja biar mudah. Jumlah transaksi sama dengan, nah, pindah tabel aja biar bisa dirumus 10. Jumlah transaksinya adalah 10. Nah, transaksi yang mengandung A dibagi jumlah transaksi dipasungkan sama dengan, nah, ini 6. Ini adalah nilai A. Transaksi yang mengandung A adalah 6. Artinya susu muncul dari keseluruhan transaksi adalah sebanyak 6 kali. Nah, ini dibagi atau di slash dibagi jumlah transaksi ini. Nah, saya antar dapat 0,6. Nah, nilai support seperti yang tadi, nilai support itu ada nilai persentase. Nah, di sini saya tidak menggunakan persentase karena akan lama di sini, jadi saya langsung aja. Kalau mau bisa dikali 100%, ini rumusnya. Artinya sama juga, sama nilainya sama. Cuma dibuat persentase lebih mudah, tapi karena mungkin akan agak lama jadi saya langsung aja. Nah, sama dengan ini juga sama dengan transaksi yang mengandung A, ini A-nya adalah teh, dibagi slash 10. Nah, ini bentar. Nah, ini juga sama dengan 8 di slash 10 enter, sama dengan 4. Wah, kalau salah, sama dengan 4, ini 4. Kita klik di slash, ini klik juga. Nah, 0,4 ini juga sama dengan 1 bagi, nah, 1 sama dengan 4. Nah, kita sudah mendapatkan nilai support. Nah, kita sudah mendapatkan keseluruhan nilai support satu kombinasi. Nah, di sini seharusnya ada nilai support minimum. Di sini saya menggunakan nilai support minimum. Tujuannya buat apa? Nah, buat mengeliminasi agar lebih dipersempit jangkauannya, sehingga agar lebih mudah untuk kedepannya. Kita tulis dulu nilai support tipe support minimum sama dengan 0,2. Mantap. Nah, itu 0,2. Nah, support ini adalah 0,2. Jadi kita akan mengeliminasi atau mempersempit jarak, mempersempit jangkauan dari aturan-aturannya. Di sini karena nilai support minimum adalah 0,2,
Tidak ada aturan pasti, ini tergantung kebutuhan, bisa saja 0,2 atau 0,3 itu tergantung. Nah, sini kita ini berarti karena yang berarti ini kita akan kombinasi yang lolos. Nah, dapat kombinasi yang lolos. Kombinasi yang lolos. Dapat besar dulu. Ini diperbesar dulu. Biar tidak potong. Ini nomor absen. Nomor satu, nomor dua, 8 jam. Nah, kombinasi yang lolos satu kombinasi, seharusnya satu kombinasi yang lolos. Satu kombinasi yang lolos ini adalah artinya di atas atau sama dengan 0,2. Nah, karena di sini 0,6 artinya lolos, ya, jadi nilai support keseluruhan yang tidak lolos adalah keju karena 0,1 di bawah 0,2. Jadi keju tidak akan dimasukkan nanti membuat eh, nah kombinasi ini digunakan untuk apa yang lolos. Untuk satu kombinasi yang lolos ini dibuat apa? Nah, satu kombinasi yang lolos ini akan digunakan untuk membuat dua kombinasi yang digunakan pada iterasi kedua yang akan kita lakukan. Nah, kita tulis terlebih dahulu, yaitu yang lolos adalah susu, teh, 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 roti, sorry, keju, keju gak kemasuk, gak termasuk roti, sudah gula, itu ini, seharusnya gula, roti, dan terakhir kopi. Kita rapikan terlebih dahulu. Ini di buat ini item yang lolos. Artinya iterasi pertama menghasilkan satu kombinasi yaitu susu, teh, gula, roti, kopi. Nah, di sini setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, setelah kita melakukan sudah selesai mencari nilai support satu kombinasi dan mendapatkan satu kombinasi yang lolos yang memenuhi nilai, artinya yang lolos ini adalah memenuhi nilai support minimum, kita buat iterasi kedua, melaksanakan iterasi kedua. Nah, iterasi kedua ini caranya hampir sama, yaitu membuat satu kombinasi. Nah, bedanya kita akan membuat sama-sama kita membuat dua kombinasi terlebih dahulu. Tentukan dua kombinasinya. Kombinasi. Nah, sama kita membuat sorry. Nah, kita membuat dua kombinasi. Dua kombinasi. Nah, setelah itu caranya hampir sama. Kita buat dua kombinasi terlebih dahulu. Nah, ini di copy aja. Percepat copy. Paste. Paste. Nah, nah, ini satu kombinasi. Kita membuat dua kombinasi terlebih dahulu dari
masing-masing satu kombinasi ini yang lolos. Nah, kita buat dulu tabelnya sekitar 10. Nomor aja, nomor ini satu, jangan ini aja, ini nomor ini satu, ini dua, ini dua, dapat 10 aja, kayaknya 10 sih, 10. Nah, sih. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah susu kita samakan, misalnya susu teh, kombinasi kedua, dua kombinasi. Nah, kita ngebuat ngecek enzim 14. Nah, eh, kita buat terlebih dahulu, yaitu kita gabungkan antara satu kombinasi dengan kombinasi yang lain. Susu dengan teh, susu dengan gula, susu dengan roti, susu dan kopi. Nah, tapi dalam pembuatan dua kombinasi ini tidak berlaku aturan eh, A, A, B tidak sama, atau artinya misal ini susu, eh, ini susu, ini susu, koma, teh. Nah, susu, teh, teh susu, ini susu aja, susu, koma. Nah, ini susu, ini setelah ini susu teh, ini susu dengan gula, koma, gula dianggap dulu, ini susu sama juga, susu, koma, roti, susu, koma, kopi. Nah, setelah ini yaitu teh susu. Nah, kombinasi selanjutnya yaitu teh gula. Kenapa enggak teh susu? Karena susu teh itu nilainya sama dengan teh susu. Artinya enggak berlaku jika susu teh dengan teh susu itu dihitung satu. Jadi ini teh gula, teh gula, roti, teh roti, ini teh, teh, teh kopi. Ini gula roti, gula kopi, gula roti, gula sama kopi. Nah, yang terakhir adalah roti kopi, roti kopi, roti kopi. Nah, ini adalah dua kombinasi. Setelah itu kita akan menentukan jumlah kemunculan seperti pada iterasi pertama, yaitu mencari jumlah kemunculan dari masing-masing kombinasi. Jadi ada dua kombinasi. Kita copy paste aja soalnya kita copy aja. Nah, jumlah kemunculan ini dua kombinasi
dua kombinasi. Nah, di antara ini satu, ini sama dengan aja, sama dengan ini. Mantap. Ini juga sama dengan sudah, mantap. Sama dengan sebelah, sesurati, surati, ya betul. Surati, susu, susu kopi, ini apa tuh, ini teh kopi, teh kopi, ya ini teh gula. Terus ini teh roti sama dengan teh roti. Terus ini teh sama dengan teh kopi, ini sama dengan ini gula roti, ini gula kopi sama dengan gula kopi, ini gula kopi, gula roti, gula kopi, roti kopi, nah dengan gula roti kopi. Nah, oke. Nah, kita eh, soal buat burdennya terlebih dahulu. Nah, ini burden. Nah, buat ini. Nah, set. Nah, kita ajar on center biar penampilan. Nah, ajar on center. Sudah, sudah. Nah, ini cepat besar lagi. Sudah. Ini susu teh, ini susu dan teh muncul satu kali. Susu gula, ini susu gula muncul satu kali. Surati 0 bersama dengan di atas. Susu kopi 0, teh gula ini muncul 1, 0, 0, 0, gula kopi, karena hampir sama. Nah, kita buat aja satu. Teh susu ini 1, 0, ini 1. Nah, susu roti ini 0, teh gula 1, teh roti 1, teh kopi 0, gula roti 1, gula kopi 0, 0, 0. Satu plus ini juga teh gula ini 0, susu gula ini 0, teh gula ini 0 juga. Nah, ini 1 teh gula. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, susu roti ini yang muncul pada susu roti saja. Susu roti ini 1, yang lainnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke itu 0. Nah, ini susu gula ini 0 juga. Susu gula ini 1, susu roti 1, susu kopi 0, teh gula 0,
teh roti 0, teh kopi 0, gula roti 1, gula kopi 0, 0. Teh gula yang teh gula yang muncul berarti satu, yang lainnya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, nah ini gula kopi 0, gula ini 1, surati 0, susu kopi 1, teh gula 0, teh roti 0, teh kopi 0, gula roti ini 0 juga, gula roti, teh kopi 0, teh kopi. Nah, ini 0 juga, gula roti, gula kopi ini 1, ini 1. Ini 0. Roti kopi ini 0, 1, susu kopi ini 3, susu kopi gula gula nah ini 1, gula selesai ini juga 0, ini 0, gula ini 1, ini sama yang habis ini 1, 0, 0, 0, 0, 1, salah 1, 0. Nah ini susu roti ini gak coba 0, ini susu gula 0, susu roti 1, susu kopi 1, teh gula 0, teh roti 0, teh kopi 0, teh kopi 0, 0, gula roti 0, gula kopi 0, terus ini roti kopi 1, ini gula kopi 1, gula teh 1, gula teh 1, 0, ini susu gula 0, 0, 0, teh gula 1, teh roti 0, teh kopi 1, gula roti, gula kopi 1, roti kopi 0. Nah, sudah kita jumlahkan sama seperti tadi, sama dengan sum dalam kurung multiprak standar ke-1 sama juga sama dengan sum besarnya ini semuanya and kita drag and drop aja, kita drag aja. Nah, ini juga bisa oh ini ada yang salah nih, ini seharusnya 1 bukan 3. Bentar, nah ini 3, benar. Nah setelah itu langkah selanjutnya adalah mencari nilai support dua kombinasi, artinya sama di atas ini, yaitu mencari nilai support satu kombinasi. Cuma rumusnya hampir sama, beda yang atasnya saja. Kita tulis dulu, kalau 2 itu malah menentukan nilai
support dua dua kombinasi. Nah, dua kombinasi nih eh, sama yang kayak tadi, cuma rumusnya akan sedikit berbeda tapi intinya sama. Kita tulis dulu rumusnya. Insert equation ini satu. Nah, rumusnya yang beda yang atas ini, yaitu jumlah transaksi. Terusnya jumlah transaksi yang menghitung nilai A dan B dibagi jumlah transaksi. Jumlah transaksi ini rumusnya. Nah, besar aja ini cetak aja rumus ini. Nah, jadi cocok ini kita mencari nilai minimum tadi, nilai support. Nah, karena kita sudah tahu nilai minimum support, nilai minimum nilai support minimum. Nah, kita tulis lagi biar lebih mudah nilai dua lupa ini. Nilai support minimum sama dengan 0,2. Nah, sama dengan ini. Sini kita tambah, kita sama dengan minimum sudah kita angkat sama minimum dah ya angkat sama dengan sesuatu sama dengan sesuatu ini sama dengan ini sudah sampai sesuatu seperti dengan ya kan sama dengan berarti sama dengan berarti sama dengan 200 tambah ini juga sama dengan 200 tambah sama dengan 200 ya. Sudah. Nah, ini adalah nilai supportnya. Ini nilai satu dapat sengaja. Ini hapus. Ini nama dua kombinasi kombinasi. Nah, dua kombinasi ini jumlah kemunculan ini nilai support. Ini sama juga ini dengan ini satu. Jumlahnya berapa? Satu. Empat sama dengan 10 ini standar sama dengan 7 sama dengan 3 sama dengan
Nah, ini kedua 5 5 sama dengan roti ini endor sama dengan juga teh kopi. Nah, teh kopi gula roti ini juga ini sama dengan gula kopi bisa gula kopi roti kopi sama dengan nah nilai support sama yaitu nah, nilai support sama dengan sama yaitu menggunakan rumus ini. Kita kasih berderajat dulu. Berder nah nilai supportnya sama dengan ini nilai jumlah transaksi yang mengandung nilai A dan B. Nah, ini susu kan seperti tadi, susu adalah nilai A dan nilai B adalah teh. Yang mengandung nilai A dan B adalah susunya adalah 1 ya 1. Nah, kita bagi jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksinya tadi adalah 10. Ini filter saja di sini biar enggak ya kalau ke atas. Jumlah transaksi sama dengan 10. Ini sama dengan dasar 10. Oke. Ini tadi 1 kita bagi 10 bagi 1. Nah, di slash nah ini bentar. Nah, sama ini di slash 10 ini juga sama ini slash nah, slash ini kita banding sama dengan di slash nah sama dengan di slash ini bentar sama dengan G sama sama satu sama dengan 2 X sama dengan yang 3 salah ini dibagi nah ini sama dengan juga bagi slash sama dengan nah setelah ini nilai support sudah diketahui. Nah tadi kan nilai support minimum kita mencari 2 artinya 2 nomor aja 2 kombinasi yang lolos. Nah, yang lolos adalah yang di atas atau sama dengan 0,2 karena nilai support minimumnya adalah 0,2. Nah, kita ini sama dengan aja yang ini enter sama dengan ini juga
sama dengan seperti ini sama dengan juga ya bila ya bila nah ini teh roti juga muncul gula roti gula roti nah ini juga sama dengan ini kan manajemen roti. Nah yang lolos ada 6 jumlahnya 6 baik 1 2 dan 6 yang lolos. Nah, 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 ini yang lolos adalah untuk kombinasi yang lolos dari satu gula, susu roti. Setelah kita mengetahui dua kombinasi yang lolos, kita membuat aturan asosiasi dari dua kombinasi yang lolos, dan setelah itu mencari nilai confidence. Tiga, yaitu membuat kita ketik dulu membuat aturan asosiasi dari dua kombinasi yang lolos dan dan mencari nilai confidence. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai confidence. Nah, nilai confidence yaitu nilai atau persentase seberapa kuat hubungan antar item di dalam sebuah database. Nah, rumusnya sendiri yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung nilai A. Nah, kita tulis dulu ya. Vaksin nah, jumlah transaksi yang mengandung nilai A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Nah, bisa. Nah, ini rumusnya. Rumus mencari nilai confidence. Rumus nilai confidence. Nah, setelah kita mengetahui rumus nilai confidence, kita membuat tabel dari data transaksi, yaitu nomor, nah, nama kombinasi atau ketik aja dua kombinasi jumlah kemungkinan ini nilai aturan. Nah, setelah itu nilai support. Nah, selanjutnya yaitu nilai confidence. Nah, saja kita isi terlebih dahulu 1, yaitu
eh, dua kombinasi yang lolos sama jawabannya susu so gula. Nah, kemunculannya sama dengan gula ini kemunculannya 4 derajat. Ini aturan asosiasi. Nah, aturan asosiasi itu biasanya berupa ekspresi implikasi. Jika X maka Y. Misal, ini susu gula. Jika aturannya maka akan menjadi jika membeli susu maka juga akan dibeli gula. Terus susu jika dibeli susu, koma maka dibeli maka juga dibeli gula. Nah, nilai supportnya yaitu nilai support sama dengan ini nilai supportnya 4. Nah, selanjutnya yaitu nilai confidence. Nilai confidence tinggal masukkan rumus saja. Nah, ini ada tipe nih. Nah, nilai confidence sama dengan kita masukkan jumlah transaksi yang mengandung nilai A yaitu 4 dibagi transaksi yang mengandung A. Ini A nya adalah susu, berarti ya. Nah, ini susu saya enter si 0,664. Nah, yang kedua, nah ini aturan asosiasi susu dan gula. Nah, aturannya ada dua. Nah, dua kombinasi yang lolos ini, misalnya susu gula, memiliki dua aturan. Nah, ini aturan yang kedua, yaitu gula dibalik posisinya, gula dan susu. Nah, jumlah kemunculannya sama, yaitu 4 sama dengan 4. Nah, aturannya dibalik. Jika dibeli gula, maka juga akan dibeli susu. Nah, nilai supportnya sama, yaitu ini kilo susu. Nah, bentar. Nah, setelah itu kita mencari nilai confidence. Tinggal masukkan rumus saja. Itu mengandung A dan B yaitu 4 dibagi juga ini A nya adalah gula, maka kita masukkan gula dengan gula. Nah, ini bentar 0,5. Nah, kita ke dua kombinasi yang kedua yaitu susu roti. Tik dulu. Nah, yaitu susu koma roti. Nah, jumlah kemunculannya ada 3. Mantap. Nah, kita buat aturan sama di atas, yaitu jika dibeli susu, maka juga dibeli roti. Nah, nilai supportnya sama dengan nilai supportnya ini kita masukkan saja di atas 0,3. Nah, nilai confident tinggal masukkan rumus
sama dengan ini jumlah transaksi, jumlah kemunculan dibagi ini A nya adalah susu adalah 6 itu 0,5. Nah, ini adalah aturan susu roti yang pertama. Nah, aturan dari kombinasi susu roti. Nah, ini aturan yang kedua. Ini adalah dibalik sama seperti ini. Jadi untuk dua kombinasi yang lolos memiliki dua aturan. Susu gula, gula susu. Nah, yang kedua ini sama, yaitu roti, susu. Balik. Nah, jumlah kemunculannya 3 sama dengan 3. Jika dibeli, nah kita buat dibeli jika dibeli roti, maka juga dibeli susu. Nah, nilai supportnya sama dengan 0,3. Nah, standar. Nah, ini tinggal masukkan rumus saja. Sama dengan roti ini juga dibagi ini hanya adalah roti, maka kemunculannya roti ini. Nah, termasukkan hampir 0,75. Nah, yang ketiga yaitu susu kopi. Susu kopi. Nah, jumlah kemunculannya 3. Ini susu dan kopi. Mantap. Jika kita buat aturannya, jika dibeli susu maka juga dibeli kopi. Nah, nilai supportnya ini susu kopi. Mantap. Ini jika masukkan rumus sama yaitu ini 1 ini 3 dibagi susu, nilai A nya adalah susu. Nah, ini kita antar jadi 0,5. Nah, setelah itu kita buat aturan yang ketiga, yaitu roti dibalik kopi, susu. Jumlah kemunculan yaitu 4. Jumlah kemunculan kopi dan susu sama, yaitu 3. Kopi dan susu. Oke. Jika dibeli, kita buat aturannya, jika dibeli kopi, maka makan 4 juga dibeli susu. Nah, ini mulai buatnya sama dengan susu dan kopi. Nah, ini sama dengan kita masukkan jumlah transaksi yang mengandung A dan B
dibagi dalam kopi. Kopi gimana ini? Hmm, kok oh ini les-les gitu. Nah, G4. Oke. Nah, enggak mau 75. Nah, ini nomor 4 yaitu teh gula. Teh gula. Jumlah kemunculannya teh gula 5. Jika dapat aturannya, kita dibeli teh, koma, maka juga dibeli gula. Nilai supportnya sama dengan gula teh gula ini. Nilai supportnya ini 0,5. Kita nilaikan konfigurasinya sama dengan, nah ini kita masukkan bagi plus, ini adalah nilai A nya adalah teh, maka dibagi kemunculan teh ini. Nah, teh gula. Nah, ini aturan yang kedua, gula sama teh. Nah, ini 5 sama, dapat aturan jika dibeli gula, koma, maka juga dibeli teh. Nah, ini nilai supportnya sama 0,5. Nah, nilai confidence sama, yaitu transaksi mengandung gula dan teh dibagi jumlah transaksi yang mengandung gula. Jumlah transaksi yang mengandung gula adalah dapat berapa? 0,627. Nah, ini yang kelima. Ini ada gula roti. Gula roti. Nah, jumlah kemunculannya gula roti kedua. Nah, dua sama dengan gula roti. Nah, kita buat aturan jika dibeli gula, koma, maka juga akan maka juga dibeli roti. Nah, nilai konfidensinya sama ini 0,2. Nah, selanjutnya ini nilai confidence sama, yaitu jumlah transaksi yang mengandung gula dan roti kedua bagi transaksi yang mengandung gula. Gula, 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 gula. Nah, ini. Nah, gula 0,9. Selanjutnya yaitu roti, koma, gula. Ini sama 0,. Nah, kita buat aturannya. Kalau dibeli roti, koma, maka juga
dibeli gula. Hmm, ini sama 0,3. Ini sama dengan sukan rumus jumlah transaksi yang mengandung roti dan gula slash dibagi dengan nilai jumlah transaksi yang mengandung roti 4 4. Yang ke 6 ini atau ukuran kombinasi terakhir yaitu gula kopi, gula kopi, gula kopi itu nilai konversinya sama dengan 3. Buat aturannya, jika dibeli gula, maka juga akan maka juga dibeli maka juga dibeli kopi. Nah, nilai kontennya adalah nilai supportnya adalah ini. Bentar. Nah, ini sama dengan ini jumlah transaksi yang mengandung gula dan kopi dibagi dengan jumlah yang transaksi yang mengandung gula. Gula di mana gula? 8. Kita enter 0,35. Ini aturan terakhir untuk kopi, gula karena sama 0,3. Nah, kita tulis aturannya jika dibeli kopi, maka masalah nih jika jika dibeli kopi, maka juga dibeli gula. Dengan nilai confidence-nya nilai supportnya adalah 0,3. Kita enter nilai confidence-nya yaitu sama dengan 3 dibagi jumlah transaksi yang mengandung nilai kopi 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 kopi. Nah, bentar 0,3. Nah, saya sudah mengetahui nilai aturan-aturan dan nilai confidence-nya. Dapat cantik lebih dahulu buat ini terus kita jalan dan contoh salah ini jalan center ini jalan center semuanya. Nah,
Udah, ini nah, 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 tabelnya sudah jadi. Nah, dalam tabel tersebut kita sudah membuat aturan dari dua kombinasi yang lolos, yaitu ini. Dari masing di mana setiap dua kombinasi memiliki dua aturan, dan kita juga sudah mencari nilai konfigurasi. Nah, jadi tabel ini kita dapat mencari informasi, dan juga kita dapat mengetahui aturan yang paling kuat yang terbentuk, yaitu nilai konflik satu, yaitu teh dan gula, atau jika diberi teh maka juga diberi gula. Nah, kita dapat simpulkan bahwa uh, ditarik kesimpulan jika seseorang membeli teh, maka pas teh maka pasti akan membeli gula dengan kemungkinan 101 atau 100%. Nah, ini adalah aturan atau kesimpulan dari uh, penggunaan algoritma a priori dalam mencari aturan asosiasi dua item set. Jika seorang beli teh, pasti akan membeli gula dengan kemungkinan 1 atau 1%. Maka pasti jika ada seseorang beli teh, pasti akan ada membeli gula. Nah, kita juga bisa lihat di transaksi pada soal tadi, teh, jika teh pasti ada gula dan guna 100%. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4 itu. Nah, dengan 1 atau 100%. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung akhir video. Nah, apabila ada salah dalam ucapan, materi, atau yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga jika ada saran atau kritik bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.